Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel Guru Gunung. Dan seperti biasa, hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris kelas 8 semester 1. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah expressions of obligation, prohibition, and suggestion, atau ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan atau saran. Namun sebelum lebih jauh kita membahas tentang materi ini, alangkah baiknya kalau kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendapatkan file presentasi dari video ini, bisa di-download di kolom deskripsi. Oke, dan langsung saja untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan. Intinya kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan ungkapan keharusan, larangan, atau himbauan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan keharusan, kemudian cara melarang orang lain, dan memberikan saran atau himbauan kepada orang lain. Dan langsung saja ke yang pertama, yaitu expressing obligation atau ungkapan keharusan. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Obligation adalah sebuah ekspresi atau ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sebuah kewajiban atau keharusan. Kemudian untuk menyatakan keharusan, yang pertama kita bisa menggunakan kata must. Must artinya adalah harus. Must digunakan untuk menyatakan keharusan yang berasal dari si pembicara. Maksudnya, keharusan yang akan dilaksanakan si pembicara ini tidak tergantung dari situasi tertentu yang mendesaknya. Jadi keharusan yang akan disampaikan oleh pembicara ini memang karena keinginan dari si pembicara itu sendiri. Kemudian berikutnya kalian juga bisa menggunakan kata have to. Have to sama saja artinya harus, cuma perbedaannya have to digunakan untuk menyatakan keharusan yang berdasarkan situasi. Jadi intinya kalau have to itu digunakan untuk menyatakan sesuatu karena didesak dengan sesuatu keadaan, ya, karena suatu keadaan yang mendesak maka menggunakan kata have to. Tapi sebenarnya nggak ada masalah mau pakai must atau have to, namun jika ingin lebih natural kalian bisa menggunakan kata have to. Nah, sekarang aturan bagaimana cara menggunakan kata must. Rumusnya adalah pertama ada subjek atau pelaku, yang kedua tambahkan kata must setelah subjek, kemudian tambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama di sini berarti kata kerja yang belum mendapat himbauan apapun. Contohnya yang pertama, I must wear a uniform every day. Saya harus mengenakan seragam setiap hari. Nah, subjeknya adalah I, setelah I ada must. Nah, kata kerjanya bentuk pertama wear, ya, tanpa imbuhan s ataupun ing. Dan contoh yang kedua ada you must get up early. Kamu harus bangun pagi atau bangun lebih awal. Setelah you ada must, kemudian get ini kata kerja bentuk pertama. Berikutnya ada we must do the homework. Kita harus mengerjakan PR. Subjek must, verb one. They must clean the classroom. Mereka harus membersihkan kelas. Subjek must, kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada he must return the book. Dia harus mengembalikan buku. Ada must, kata kerja bentuk pertamanya return, ya, mengembalikan. Subjeknya ini ada he. Berikutnya ada she.
She must lock the door. Dia harus mengunci pintu. Subjek must, kata kerja bentuk pertama. Dan yang terakhir ada it must eat nutritious food. Dia harus makan makanan yang bergizi. It di sini bisa benda atau binatang ya. Kemudian intinya setelah must harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Apapun subjeknya, bisa I, you, we, they, he, she, it. Apapun subjeknya, apapun pelakunya, semuanya setelah subjek diikuti must, dan setelah must adalah kata kerja bentuk pertama. Oke, berikutnya. Selain menggunakan kata must, kalian juga bisa menggunakan have to atau has to. Rumusnya setelah subjek atau pelaku ada have to atau has to, kemudian tambahkan kata kerja bentuk pertama. Intinya sama seperti tadi, have to atau has to itu hanya menggantikan kata must. Nah, sekarang apa perbedaan penggunaan have to dan has to? Untuk have to itu digunakan untuk subjek I, you, we, dan they, ataupun subjek jamak atau lebih dari satu. Sekali lagi, untuk have to digunakan untuk subjek I, you, we, they. Contoh, I have to finish my homework because the deadline is coming. Saya harus menyelesaikan PR karena deadline-nya akan datang. Ya, berarti ini dia si pembicara pelaku, yaitu saya, itu harus mengerjakan PR-nya karena didesak dengan deadline yang akan segera tiba. Contoh yang kedua ada you have to sing well or we will be disappointed. Kamu harus menyanyi dengan baik atau kami akan kecewa. Oke, berarti pelakunya ini si you ini, kamu didesak untuk bisa nyanyi dengan baik karena jika tidak maka akan ada orang yang kecewa ya. Ini setelah subjek you kita tambahkan have to. Setelah have to semuanya harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. You have to sing, I have to finish. Berikutnya ada we have to eat this meal or my mother will be angry. Kita harus makan makanan ini atau ibuku akan marah. Oke, jadi we, kami harus melakukan sesuatu, yaitu makan makanan. Karena apa? Karena didesak, jika tidak dimakan maka ibunya akan marah ya. Setelah subjek ada have to, kemudian kata kerja bentuk pertama. Dan ini ada they have to see the doctor right now. Mereka harus pergi ke dokter sekarang, menemui dokter sekarang ya. Harus sekarang, mungkin kondisinya sedang sangat tidak sehat sekali, jadi diharuskan untuk they, mereka, untuk menemui dokter. Nah, sekali lagi untuk have to itu digunakan untuk subjek I, you, we, dan they. Kemudian untuk has to itu digunakan untuk subjek tunggal seperti he, she, dan it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan dia benda atau binatang. Contoh yang pertama ada he has to submit the assignment tomorrow. Dia harus mengumpulkan tugas besok. Harus ya. Setelah he pakai has, bukan pakai have. Kemudian she juga sama, menggunakan has to. She has to drink the medicine every day. Dia harus minum obatnya setiap hari. Atau ini yang terakhir ada it has to stay at home. Dia harus tinggal di rumah. Setelah it harus menggunakan has. Oke, sekali lagi untuk have atau has to perbedaannya adalah have to digunakan untuk subjek I, you, we, dan they, sedangkan has to digunakan untuk subjek he, she, dan it. Semuanya setelah have to ataupun has to diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Ada finish, sing, eat, see, submit, drink, stay. Oke, berikutnya prohibition atau larangan. Pengertiannya adalah
ekspresi yang digunakan untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan atau melanggar sesuatu yang bersifat larangan. Intinya kalau kita mau melarang seseorang, kita bisa menggunakan ungkapan larangan, ya. Ungkapan larangan yang dimaksud di sini adalah bentuk negatif dari must. Yang pertama, rumusnya kalian bisa menggunakan must not. Must not di sini artinya adalah tidak boleh. Rumus penggunaannya yang pertama ada subjek, setelah subjek tambahkan must not, kemudian tambahkan kata kerja bentuk pertama. Contohnya yang pertama ada I must not sleep late at night. Saya tidak boleh tidur larut malam. Yang kedua, you must not play with the fire. Kamu tidak boleh main api. We must not break our promise. Kita tidak boleh melanggar janji kita. They must not come late. Mereka tidak boleh terlambat. She must not forget her books. Dia tidak boleh melupakan bukunya. He must not make a mess. Dia tidak boleh membuat kekacauan. We must not run in school. Kita tidak boleh lari di sekolah. Dan yang terakhir, it must not play outside. Dia tidak boleh main di luar. Semuanya setelah must not menggunakan kata kerja bentuk pertama. Apapun subjeknya, I, you, we, they, he, she, it, semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Selain menggunakan must not, kita bisa menggunakan kata don't atau don't be untuk melarang seseorang. Yang pertama, untuk kata don't selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contoh, yang pertama ada don't open the door. Jangan buka pintunya. Jadi kata don't ini diartikan jangan. Don't enter the room. Jangan masuk ke dalam ruangan. Don't steal. Jangan mencuri. Don't forget. Jangan lupa. Don't disturb me. Jangan ganggu saya. Dan yang terakhir ini ada don't play truant. Jangan membolos. Ini juga bisa diartikan dilarang, ya. Dilarang membuka pintu, dilarang masuk ke ruangan, dilarang mencuri, dilarang membolos, gitu ya. Kemudian yang kedua, don't be diikuti dengan adjektif. Contoh, ada don't be lazy, jangan malas. Don't be naughty, jangan nakal. Don't be crazy, jangan konyol. Don't be careless, jangan ceroboh. Don't be late, jangan terlambat. Atau don't be angry, jangan marah. Intinya perbedaannya, kalau ada be setelah don't maka tambahkan kata sifat, ya, bukan kata kerja. Kalau don't ditambahkan kata kerja, jika itu berupa kata sifat maka setelah don't harus ada be-nya. Kemudian yang terakhir yaitu suggestion, ungkapan memberikan himbauan atau saran. Pengertiannya adalah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan sebuah ide atau saran kepada orang lain. Bagaimana cara memberikan saran kepada orang lain? Kita bisa menggunakan subjek, kemudian should atau should not, kemudian kata kerja bentuk pertama. Oke, contoh yang pertama ada I should study hard. Saya seharusnya rajin belajar. You should go to the doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. We should wake up early. Kita seharusnya bangun lebih awal. They should do some exercise. Dia seharusnya berlatih lagi. Kemudian he should read more books. Dia seharusnya membaca lebih banyak buku. She should take a raincoat. Dia seharusnya membawa jas hujan. It should take an English course. Mohon maaf, ini nanti bisa diganti dengan
nama orang ya. Intinya setelah should tambahkan kata kerja bentuk pertama, dan apapun subjeknya tambahkan should kemudian kata kerja bentuk pertama. Dan demikianlah penjelasan tentang ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.